Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara. Bab 51. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya ya. Sepertinya dari kemarin saya nggak lihat Tanisa, tanya Aksara ketika mereka duduk di meja makan. Biasanya, Tanisa akan meminta jatah kursi di sebelah Aksara dan merecoki makannya. Mengganggu selera makan dengan terus meminta tolong diambilkan ini dan itu. Sebagai pria dewasa, Aksara memahami kalau Tanisa melakukan itu hanya untuk mencari perhatian. Mbak Tanisa pulang mas kemarin siang. Apa tidak mengabari Mas Aksara lagi? Tanya Selin takut. Ia lupa menyampaikan berita itu. Tidak. Mungkin ke ponselku yang satunya. Belum sempat saya buka. Ucap enteng Aksara yang kini menyuapkan makanan yang telah diambilkan istrinya. Maaf mas, sebelumnya kemarin Selin bantah perintah Mbak Tanisa sebelum pergi. Ucap Selin ragu. Ia merasa bersalah. Mbak Tanisa meminta Selin untuk membawa kopernya turun. Sedangkan Selin saat itu harus menidurkan denim. Selin menundukkan pandangan dan memilih ujung pakaiannya. Gak apa-apa sayang, itu malah bagus. Malah bagus mas? Ya, supaya dia tahu kalau semua orang tidak bisa ditindas semena-mena. Apalagi kamu itu kakaknya yang harus dihormati. Tapi mas, dia itu memang suka mencari perhatian sayang. Jadi biarkan saja. Sudah, segera makan ya. Saya juga harus segera berangkat. Ya mas. Selin merapikan makanan denim yang nasinya berantakan di pinggir piring. Lalu kembali menyuapkan ke mulutnya. Selin menjabat tangan suaminya seperti biasa, yang dibalas dengan pelukan dan ciuman di dahi dan pipi. Begitupun dengan denim yang melakukan hal yang sama. Pipi kecil itu pun tertempel bekas ciuman oleh papanya. Ye, denim sama kayak bunda, ucap pria itu dengan bahagia. Selin dan Aksara tersenyum. Kasih denim adik biar rumah ini ramai sayang. Biar denim punya teman main. Selin terdiam. Ia bingung untuk menjawabnya. Ya sudah, jangan dipikirkan. Saya hanya bercanda. Aksara membelai rambut Selin dan menatap paras cantik istrinya. Terima kasih ya mas. Selamat bekerja. Semangat mencari nafkah. Jangan lupa makan bekalnya. Iya sayang. Aksara berlalu dan kini Selin kembali menghabiskan waktunya bersama denim. Gadis cantik berambut panjang itu seperti anak kecil tatkala bersama anaknya itu. Mereka seperti kakak dan adik, lebih tepatnya seperti teman sepermainan. Di sisi lain, Aksara terus bersemangat dalam mencari nafkah. Kalimat-kalimat sederhana yang diterbitkan istrinya saat berangkat bekerja menjadi sebuah sugesti untuk dirinya. Ketika menjalankan pekerjaan dengan hati bahagia, rezeki itu pun mengalir tanpa henti. Semesta seakan tahu bagaimana kebahagiaan Aksara saat ini, yang kini dibalas dengan pendapatan perusahaan yang bertubi-tubi. Pria itu tersenyum usai membuka laporan pendapatan yang meningkat pesat. Bahkan bisa dibilang mencapai 100% dari pendapatan tahun sebelumnya. Pria itu mengambil bekal dari istrinya yang terselip kartu ucapan seperti biasa. Selin memang pandai mengambil hati Aksara dengan perhatian-perhatian kecil itu. Mas Aksara, selamat makan. Semoga suka dengan makanannya.
Di sebelah tulisan itu ada gambar ala kadarnya yang mirip dengan wajah Selin dan wajahnya. Sudut bibirnya tertarik. Tiap kali ia lelah dan bosan dengan rutinitas pekerjaannya, Selin selalu saja punya cara untuk merilekskan pikirannya. "Apa ini kamu dan saya?" tanyanya bermonolog yang tidak mungkin ada yang menjawab. Bergegas ia membuka kotak makan itu, di mana oseng tongkol berada di dalam wadahnya. Durinya sudah dipisah, hanya tertinggal daging dan sayur-sayuran hijau. "Tumben, laukmu hari ini gak aneh sayang," ucap Aksara seakan ada istrinya di depannya. Pria itu membayangkan Selin menemani ia makan. Ya Tuhan, apa perlu saya ke psikiater? Kenapa otak saya dipenuhi istri saya seperti ini? Apa ini yang dinamakan bucin akut? Batinnya sambil terus tersenyum. Satu persatu ia menyuapkan ke mulut. Hingga tinggal beberapa kali suapan, ponselnya berdering. Nomor Selin tertulis di dalamnya. Bergegas ia mengangkat panggilan tersebut dan mengalihkan ke video call. "Iya sayang, saya lagi makan. Ada apa?" tanya Aksara yang memulai pembicaraan. Dilihatnya wajah istrinya yang terlihat sempurna di netranya. "Maaf ya Mas Aksara, Selin ganggu makannya." "Tidak apa-apa, saya malah suka ditemani. Dia ini mana?" "Baru saja tidur Mas, usai makan siang tadi langsung minta ditemani tidur." "Kamu gak sekalian ikut tidur?" Selin menggeleng. "Mas Aksara, boleh Selin izin sesuatu?" tanya Selin tanpa ragu. Ia menundukkan pandangannya, tidak berani menatap ponselnya. "Izin apa? Mau balik kampung lagi? Kan sudah. Apa adik-adikmu sakit?" "Bukan." "Terus mau izin apa?" Selin tidak berani berucap. Ia juga masih menundukkan pandangannya, tidak berani membalas tatapan Aksara. "Sayang, saya ini lagi berbicara sama kamu." "Selin mau beli alat make up boleh? Selama ini kan Selin hanya punya bedak tabur dan lipstik, itu pun jarang dipakai." Wanita cantik dengan rambut sebahu itu tersenyum. Ia memamerkan giginya yang putih dan terawat. "Selin mau beli foundation, eyeshadow, blush on, dan lipstik warna lain." "Bolehnya sih boleh. Tapi kenapa mendadak begini? Kenapa tiba-tiba pengen beli make up?" Selin." Wajah Selin langsung memerah. Ia tidak pandai menutupi ekspresi wajahnya. Terlihat jelas di mata Aksara. Pipi tembumnya terlihat merona. "Apa sayang?" Selin ingin cantik di depan Mas Aksara. Selin ingin menyambut suami Selin pulang kerja dengan wajah yang cantik, jelasnya. Selain itu, Selin ingin seperti Mbak Akila yang semalam kita temui. Terlihat sangat cantik dan elegan dengan penampilannya, Ibu Selin. "Yakin untuk saya? Atau jangan-jangan ada pria lain?" "Pria lain siapa Mas Aksara? Kontak ponsel Selin saja punya Mas, Budi Inah, Bima, dan Pak Baskoro." "Tuh kan benar, ada pria lain." "Pak Baskoro?" Selin tergagah. "Itu nggak mungkin Mas, sudah Selin anggap seperti bapak sendiri." "Sayang, umur kami itu sama. Berarti saya lebih pantas dianggap bapak kamu." Selin kembali tersenyum. "Ya enggak lah Mas Aksara, Mas kan suami Selin. Jadinya bagaimana? Boleh tidak?" "Boleh. Tapi Selin gak punya rekening. Pakai rekening Mas Aksara boleh kan?"
Boleh sayang, kan sudah saya kasih tahu sandinya juga. Kamu boleh membeli apapun itu kesukaanmu. Makasih mas, bekalnya sudah dimakan. Sudah, kan tadi saya bilang kalau sedang makan. Iya, lupa. Maaf. Apa Mas Aksara doyan? Doyan. Apa makanannya enak? Enak sayang. Mas Aksara tidak alergi ikan tongkol kan? Tidak. Selin terdiam. Gak ingin tanya apa lagi gitu sayang? Enggak. Gak ingin belanja perhiasan juga? Enggak. Gak kangen saya? Kangen. Syukurlah. Kan dari tadi jawabnya gak melulu. Aksara menarik sudut bibirnya. Netranya tidak beranjak dari layar ponsel yang ada di depannya. Ya sudah Mas Aksara, saya mau beli make up dulu secara online. Bisa, kan ada YouTube. Semua serba terbantu. Ya sudah, selamat berbelanja. Terima kasih Mas Aksara. Pria itu kembali menyuapkan makanan ke mulutnya yang tinggal beberapa sendok. Hingga beberapa saat muncul notif di banknya. Tertarik saldo 80.000. Ya Tuhan sayang, kamu beli make up harga 80.000. Dapat apa uang segitu? Tanya Aksara menatap nominal yang tertulis. Komen yuk.